Pendidikan itu pondasi untuk perkembangan masyarakat. Makin bagus pendidikannya, makin pintar juga masyarakatnya. Semakin pintar masyarakatnya, makin cepat juga perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Tapi pendidikan yang bagus itu sebenarnya kayak gimana sih? Dari zaman kuno dulu, pendidikan itu diwarisin dari generasi ke generasi. Dan itu juga cuma satu subjek doang. Misalnya, tukang kayu yang udah ahli di bidangnya, dan banyak orang yang berguru sama tukang kayu tersebut. Dan dia juga ngajar anaknya gimana jadi tukang kayu yang benar. Maka dari itu, skill dari orang tersebut itu udah terarah dari kecil. Dan dia bisa maksimalin waktunya buat ngasah kemampuan di bidang yang spesifik tersebut. Makanya disebut tenaga ahli itu, biasanya mereka cuma nguasain satu skill aja. Tapi satu skill itu, mereka expert di bidangnya. Meskipun ada dua skill yang dikuasain, skillnya itu relate satu sama yang lain. Tapi coba pendidikan zaman sekarang. Lu sekolah wajib, SD sampai SMA. Berapa jenis pelajaran yang udah lu pelajarin? Dari sekian banyak mata pelajaran, pas udah mau kuliah, lu disuruh ngambil satu pelajaran aja yang mau lu pelajarin lebih lanjut. Dan itu subkategori dari sebuah pelajaran ya. Misalnya bidang ekonomi nih. Ada pilihan akuntansi, ekonomi pembangunan, perpajakan, manajemen keuangan, dan lain-lain. Lu bisa milih itu setelah lu ngelewatin pendidikan 12 tahun. Dan 12 tahun itu nggak sebentar. Kenapa nggak lulus SD aja disuruh milih mau jadi apa pas sudah dewasa nanti? Setelah lu milih satu bidang itu, sisanya yang lu pelajarin selama 12 tahun itu, ilmunya mau diapain? Misalnya lu milih akuntansi nih, terus pelajaran geografi yang lu pelajarin itu buat apa? Di sekolah lu dituntut buat seenggaknya dapat nilai minimum biar bisa naik kelas. Tapi nggak jelas kan, ilmunya itu buat apa? Saking banyaknya sesuatu yang harus lu pelajarin, lu tuh makin bingung apa yang harus lu dalemin. Karena emang sengaja lu dibikin bingung. Biar lu tuh ngikutin alur dari rencana yang udah dibikin sama orang yang udah bikin sistem pendidikan modern kayak gini. Metode belajar satu subjek doang itu berubah pas revolusi industri. Jadi yang kayak sekarang ini. Nah, kenapa pas revolusi industri? Awalnya dari akhir abad ke-18. Pas kerajaan Prusia atau Jerman yang sekarang invasi ke Polandia. Dan setelah kerajaan Prusia itu menang, banyak warga Polandia yang masih setia sama negaranya dan masih nganggap kalau Prusia itu musuh. Sampai bikin pemerintah Prusia itu takut kalau misalnya ada pemberontakan. Karena warga dari Polandia itu pola pikirnya beda sama orang Prusia asli. Yang akhirnya pemerintah Prusia bikin solusi yang lumayan pintar dan juga ngeri. Mereka tahu kalau misalnya orang yang udah dewasa itu pola pikir sama mentalnya itu susah buat diatur. Karena orang dewasa itu udah punya pemikiran yang solid. Jadinya pemerintah Prusia ngincar anak-anak yang mentalnya sama pemikirannya masih gampang buat dibentuk dari awal. Pemerintah Prusia mau bikin anak-anak ini nurut dan cinta sama negara Prusia. Nah, caranya gimana? Mereka bikin sistem pendidikan sama kurikulum baru. Waktu pendidikannya 8 tahun, anak-anak nggak diajarin kreativitas dan caranya mandiri, tapi anak-anak diajarin patriotisme sama bela negara. Dari awal masuk sekolah sampai mereka lulus. Buat bikin mereka tuh nurut sama Prusia atas kemauan mereka sendiri. Mirip gak sama pendidikan kita yang sekarang? Ini belum semuanya. Sistem pendidikan Prusia dilirik sama pakar pendidikan di Amerika. Namanya Horace Mann. Dia mikir kalau pendidikan Prusia ini bisa bikin rakyat Amerika yang berbeda-beda latar belakangnya jadi punya satu pemikiran yang sama, yaitu cinta sama tanah air mereka. Dia mulai implementasi sistem pendidikan ini dan disambut dengan baik sama warga dan pemerintah Amerika. Bersamaan sama implementasi sistem pendidikan itu, di Amerika itu ada revolusi industri besar-besaran. Dan ada beberapa pelopor industri yang butuh banget pekerja buat kerja di pabriknya. Salah satunya itu John D. Rockefeller. Dia itu tokoh terkemuka di bidang industri Amerika Serikat. Dia punya banyak bisnis, salah satunya bisnis minyak bumi. Dia pernah ngendaliin 90% dari perdagangan minyak bumi di Amerika. Dan dia punya kekayaan sebesar $900 juta. Yang itu hampir 3% dari GDP Amerika di masa itu. Kalau nilainya sekarang itu sekitar $26,6 miliar atau setara 415 triliun rupiah. Di Amerika dulu, kebanyakan peternak sama petani. Dikit yang punya skill industri. Banyak juga orang yang susah diatur, males, dan gak cocok kerja di pabrik. Di pabrik itu kan harus disiplin dan nurut sama atasan. Jadi, Rockefeller susah kalau misalnya mau bikin pabrik baru atau usaha baru karena tenaga kerjanya itu gak memadai. Nah, terus dia dapat kabar soal sistem pendidikan yang dari Prusia ini. Pakai sistem pendidikan Prusia yang kayak gini, dia bisa ngajarin murid-muridnya skill dasar buat kerja di pabrik. Diajarin cukup ilmu, tapi jangan kebanyakan, biar muridnya itu nggak terlalu pinter. Kalau muridnya terlalu pinter, mereka pasti nyadar kalau misalnya mereka itu lagi dimanipulasi. Murid-muridnya diajarin disiplin, dan yang paling penting, mentalnya itu dibentuk, supaya jadi pekerja. Jadi buruh, nurut sama atasan. Kalau disuruh, nggak usah banyak tanya, udah jalanin aja. Sekarang juga gitu kan, jawabannya itu udah pasti baik pak, baik bu, segera pak, saya kerjakan. Udah langsung jalan gitu aja, nggak nanya apa-apa. Rockefeller itu dibantu sama pelopor industri lain, namanya itu Andrew Carnegie. Dia itu pelopor industri di bidang pengolahan baja. Karena masalahnya mereka sama, kekurangan pekerja yang punya skill di pabrik, mereka tuh invest ratusan juta dolar buat bikin sekolah, bikin dewan pendidikan baru, bikin kurikulum baru, dan training guru-guru supaya pakai kurikulum mereka.
Nah, ini tuh statement Rockefeller. Kalau dia nggak butuh negara pemikir, dia tuh butuh negara pekerja. Dan organisasi yang dibuat sama Rockefeller juga sama tujuannya. Tidak akan menjadikan orang-orang ini atau anak-anak mereka sebagai filsuf, orang terpelajar, ilmuwan, dokter, atau negarawan. Dia mau orang-orang yang lulus dari industri pendidikannya itu jadi pekerja dan buruh di pabriknya. Sistem pendidikannya sama perlakuannya ke murid dibikin mirip banget sama kayak di pabrik. Dari 8 jam waktu belajar, waktu mau ke toilet tuh harus izin dulu. Bel itu tanda masuk, istirahat, sama pulang sekolah. Rockefeller sama Carnegie bikin sekolah jadi pabrik yang memproduksi tenaga kerja. Makanya tuh ada istilah lulusan siap kerja. Sistem pendidikan kayak gini dijadiin standar pendidikan di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi udah pasti, di Indonesia masyarakatnya itu disekolahin buat jadi pekerja. Misalnya nggak dibentuk buat jadi pengusaha, nggak diajarin caranya memulai bisnis, dan cuma dikasih pilihan. Kalau lu udah lulus nanti, cari kerja, bukan usaha. Lu didoktrin dari awal, kalau berbisnis itu resikonya itu tinggi, dan susah buat suksesnya. Budak di zaman dulu, itu manusia yang disuruh kerja, nggak dibayar, cuma dikasih makan doang biar nggak mati. Budak zaman sekarang, sama disuruh kerja juga, dikasih uang yang cukup buat makan, sama biaya bulanan doang. Nah sekarang namanya itu bukan budak, tapi karyawan. Sistem pendidikan yang kayak gitu, bikin mental jadi tempe. Cuma ngikutin alur aja, kalau gue lagi di SMP, habis itu SMA, habis itu kuliah. Terus kerja, jadi karyawan sampai umur 23 tahun. Habis itu pensiun. Di umur 53 tahun, lu mau ngapain? Hidup lu dipakai buat kerja doang. Uang belum tentu punya, tenaga udah tinggal dikit. Makanya bebasin diri lu, bikin target. Hidup lu tuh 2-3 tahun lagi itu harus kayak gimana? Kerja keras, rajin. Yang punya bakat aja gak ngejamin sukses kalau dia gak kerja keras. Apalagi gak dua-duanya. Kalau lu mau tahu lebih lanjut tentang Rockefeller, lu bisa nonton video ini. Gue ucapin terima kasih buat lu yang udah nonton sampai sini, dan jangan lupa subscribe.